jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan para leluhur Nusantara. Jangan sampai kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu Nusantara, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan para pahlawan-pahlawan yang dimana telah berjuang buat kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia dan berjuang untuk dinul Islam atau agama Islam. Berkat wasilah perantara mereka lah kita bisa hidup tenang, nyaman, damai di zaman saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya para sahabat saudara kami MG Channel dimanapun kalian berada, baik para sahabat saudara kami yang di negara Kesatuan Republik Indonesia maupun para sahabat saudara kami yang di luar negara Kesatuan Republik Indonesia. Semua kalian dimanapun kalian berada, baik yang ada di negara Indonesia maupun di negara sekitar negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu senantiasa memberikan keberkahan, keridhaan, rahmatnya, dan para sahabat semoga selalu senantiasa diberikan perlindungan, keselamatan, dijauhkan dari segala mara bahaya sekecil apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik para sahabat MG Channel dimanapun kalian berada, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi mengenai silsilah riwayat dari Panembahan Senopati Mataram. Siapa pun manusia yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mengenal Panembahan Senopati Mataram. Beliau sangat masyhur, sangat populer, sangat terkenal, Panembahan Senopati Mataram, atau yang bernama aslinya adalah Raden Danang Sutawijaya. Raden Sutawijaya atau yang lebih populernya terkenal adalah Panembahan Senopati Mataram. Beliau adalah anak angkat dan sekaligus muridnya dari Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya, Raja Pajang. Beliau Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram adalah anak dari Ki Gede Mataram atau Ki Ageng Pamanahan. Jika kita membuka silsilah riwayat dari Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram, maka tidak akan terlepas dari kerajaan Majapahit. Kenapa? Padahal beliau ini adalah Raja Mataram atau Raja Islam Mataram, yang lebih dikenal Panembahan Senopati Mataram. Akan tetapi beliau, leluhurnya atau silsilah beliau masih keturunan terahnya dari kerajaan Majapahit. Leluhur atau terahnya dari Raden Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram berasal dari Majapahit, terahnya dari yang lebih populer terkenalnya Eyang Prabu Brawijaya kelima. Beliau sangat masyhur terkenal, Prabu Brawijaya kelima. Itu adalah gelarnya. Akan tetapi nama asli dari Eyang Prabu
Brawijaya kelima adalah Raden Alit atau Pangeran Haryo Ongkowijaya Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Itulah nama aslinya beliau, Raden Alit atau Pangeran Haryo Ongkowijaya. Beliau adalah Eyang Prabu Brawijaya kelima. Itulah leluhur dari Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Baik para sahabat MG Channel, dimanapun kalian berada, kita akan buka silsilah lengkap riwayatnya dari Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram atau Raja Islam Mataram. Beliau yang tadi kami sampaikan masih terah keturunan dari Majapahit, berasal dari Eyang Prabu Brawijaya kelima atau nama aslinya Raden Alit atau Pangeran Haryo Ongkowijaya. Beliau mempunyai istri Eyang Prabu Brawijaya kelima yang bernama Putri Wandansari atau Putri Wandan Kuning. Dan beliau punya anak yang bernama Raden Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng atau Ki Ageng Tarup kedua. Kenapa beliau juga disebut dengan Ki Ageng Tarup kedua? Karena beliau menikah dengan putrinya dari Ki Ageng Tarup yang bernama Retno Dewi Nawangsih. Retno Dewi Nawangsih itu mempunyai ibu bernama Dewi Nawang Wulan. Nah, Ki Ageng Tarup menikah dengan Dewi Nawang Wulan, mempunyai putri bernama Retno Dewi Nawangsih. Menikah dengan yang lebih dikenal Arya Lembu Peteng atau nama aslinya Raden Bondan Kejawan bin Eyang Prabu Brawijaya kelima. Beliau Ki Ageng Tarup kedua itu adalah mempunyai anak bernama Ki Ageng Getas Pandawa dan juga Ki Ageng Wanasaba, yang ketiga Ki Ageng Ngerang. Jadi Eyang Prabu Brawijaya kelima mempunyai putra yang bernama Raden Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng. Arya Lembu Peteng punya putra Ki Ageng Getas Pandawa. Kemudian Ki Ageng Getas Pandawa mempunyai putra yang sangat masyhur terkenal yang bernama Ki Ageng Selo. Ki Ageng Selo adalah salah satu putranya dari Ki Ageng Getas Pandawa. Ki Ageng Getas Pandawa mempunyai keturunan yang bernama Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purno, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wanglu, Nyai Ageng Bokong, dan Nyai Ageng Adi Baya. Berarti Ki Ageng Getas Pandawa mempunyai satu putra yang bernama Ki Ageng Selo dan sangat terkenal, sangat masyhur. Siapa yang tidak mengenal leluhur kita Nusantara yang bernama Ki Ageng Selo? Ki Ageng Selo menikah dengan Nyai Ageng Selo II atau
Nyai Bicak atau Roro Kasihan. Ki Ageng Selo ini, beliau itu adalah salah satu muridnya dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Kanjeng Sunan Kalijaga mempunyai murid Ki Ageng Selo, dan salah satu muridnya juga yang sangat terkenal, yang populer adalah Joko Tingkir. Setelah beliau menjadi Raja Pajang, beliau bergelar Raden Sultan Hadiwijaya. Itu gelar setelah Joko Tingkir menjadi Raja Pajang, bergelar Sultan Hadiwijaya. Baik, kita lanjutkan para sahabat. Ki Ageng Selo mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Enis, atau yang lebih dikenal Kiai Ageng Laweyan. Kiai Ageng Laweyan menikah dengan Nyai Ageng Enis. Ki Ageng Enis atau Kiai Ageng Laweyan mempunyai putra yang bernama Ki Ageng Pamanahan atau Kiai Gede Mataram. Beliau menikah dengan Nyai Sabinah bin Ki Ageng Sabah. Ki Ageng Pamanahan atau Kiai Gede Mataram menikah dengan Nyai Sabinah bin Ki Ageng Sabah, mempunyai putra yang sangat terkenal yang bernama Raden Danang Sutawijaya, atau yang populer, yang sangat masyhur, dikenalnya Panembahan Senopati Mataram. Panembahan Senopati Mataram yang tadi kami sampaikan diangkat putra oleh Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijaya Raja Pajang. Beliau dijadikan juga murid di ilmu-ilmu kanuragan dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir, diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Itulah silsilah dari Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Lengkapnya adalah Raden Sutawijaya bin Ki Ageng Pamanahan bin Ki Ageng Enis atau Ki Ageng Laweyan bin Ki Ageng Selo bin Ki Ageng Getas Pandawa bin Raden Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng bin Raden Alit atau Pangeran Haryo Ongkowijaya atau Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Itulah dari silsilah Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Leluhur beliau yang bernama Prabu Kertabumi Brawijaya kelima ini mempunyai keturunan satu yang bernama Raden Fatah. Nah, beliau Raden Fatah ini yang kita kenal adalah Raja Kesultanan Demak atau pendiri Demak. Nah, beliau adalah putra dari Prabu Kertabumi Brawijaya kelima. Dan juga yang tadi kami sampaikan, Bondan Kejawan atau Arya Lembu Peteng. Kemudian putra dari Eyang Prabu Brawijaya kelima bernama
Eyang Batara Katong, atau yang lebih terkenalnya populernya Jaka Umbaran. Nah, ini kan ada filmnya, film Jaka Umbaran. Dan juga Eyang Prabu Brawijaya kelima mempunyai putra juga bernama Jaka Ketul dan Ratu Ayu. Dari keturunan Eyang Prabu Brawijaya kelima ini, putra dan putrinya sangat terkenal. Ya, salah satunya adalah Raden Fatah, pendiri Kesultanan Demak, yang dimana kita semua sudah mengetahui, para sahabat, Raden Fatah atau Raja Kesultanan Demak itu di bawah naungan Wali Songo. Penasehatnya dari Raden Abdul Fatah Demak itu penasehatnya 9 wali, atau yang lebih dikenalnya di Indonesia ini adalah Wali Songo. Nah, itulah sedikit silsilah riwayat dari Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Beliau adalah keturunan dari Eyang Prabu Brawijaya kelima. Dan Ki Ageng Selo termasuk adalah leluhurnya dari Panembahan Senopati Mataram atau Raden Sutawijaya. Ya, baik para sahabat, yang sudah kita ketahui bahwa Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram itu adalah kerajaan Islam, dan beliau hidup pada tahun sekitar 1587 sampai 1601 Masehi. Berarti Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram hidup di abad ke-15 sampai abad ke-16. Dan leluhur beliau dari kerajaan Majapahit yang bernama Eyang Prabu Brawijaya kelima, beliau lebih kurang hidup di tahun 1474 sampai 1498 Masehi. Berarti di abad ke-14. Jadi Eyang Prabu Brawijaya kelima wafat atau sudah meninggalkan alam dunia ini di abad 14. Karena beliau hidup sekitar tahun 1474 sampai 1498, belum sampai abad ke-15. Itulah para sahabat, Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram. Kalau di zaman saat ini yang terkenal adalah Yogyakarta. Nah, Yogyakarta itu atau Keraton Yogyakarta itu masih anak cucunya atau keturunannya dari Panembahan Senopati Mataram. Karena kerajaan Mataram itu keratonnya terbagi dua, Yogyakarta dan Solo. Dan makam beliau Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram berada di Kota Gede. Akan tetapi para raja-raja Mataram berkumpul atau makamnya itu sangat terkenal di wilayah atau daerah Imogiri. Nah, itu disebutnya pemakaman Imogiri. Itu adalah makamnya raja-raja Kesultanan Mataram. Ya, itulah baik para sahabat
saudara kami dimanapun kalian berada, itulah silsilah riwayat dari Panembahan Senopati Mataram, kerajaan Islam Mataram yang hidup di abad 15 sampai abad 16. Lebih kurangnya mohon maaf apabila banyak tutur kata kami, banyak kekurangan mengenai riwayat yang kami sampaikan, banyak kekurangan, kesalahan, kami mohon maaf lahir batin. Itulah yang dapat bisa kami sampaikan, kami bagikan. Semoga dengan kami membagikan, menyampaikan silsilah riwayat dari Raden Sutawijaya atau Panembahan Senopati Mataram, kita lebih mahabbah kepada para leluhur negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dulu dikenal adalah Nusantara. Tambah mahabbah kita kepada para wali-wali, khususnya para wali-wali Nusantara negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tambah mahabbah kita kepada para ulama-ulama terdahulu Nusantara, dan juga tambah mahabbah kita kepada para pahlawan-pahlawan Nusantara. Karena tidak bisa dipungkiri para sahabat, kita bisa hidup tenang, bisa hidup damai, nyaman di zaman saat ini karena wasilah pelantara dari mereka semuanya. Itulah yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Pesan dari kami, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jangan sampai kita melupakan para leluhur Nusantara. Jangan sampai kita melupakan para wali-wali Allah, para ulama terdahulu Nusantara negara Kesatuan Republik Indonesia, dan para pahlawan-pahlawan yang dimana telah berjuang buat kemerdekaan Kesatuan Republik Indonesia dan berjuang untuk dinul Islam atau agama Islam. Berkat wasilah pelantara mereka lah kita bisa hidup tenang, nyaman, damai di zaman saat ini. Salam dari kami, salam silaturahmi, dan salam salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai bertemu kembali di video-video kami selanjutnya. Al-Fakir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.